Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel, akhir zaman digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seburuk-buruknya fase kehidupan yang dialami umat manusia. Pada saat itu, fitnah bertebaran di mana-mana, kemungkaran merajalela, kezaliman dan penindasan tak lepas dari mengintai kaum muslimin. Kondisi itulah yang kemudian sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan menimpa umatnya di kemudian hari. Karena itu dalam sejumlah hadis beliau begitu mewanti-wanti umat Islam agar berhati-hati dan berpegang teguh pada agama dalam menghadapi fitnah akhir zaman tersebut. Dalam video kali ini kita akan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kondisi umat akhir zaman yang membuat beliau khawatir hingga menjelang wafatnya beliau terlepas dari mengingat umatnya. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya, bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat sang pencinta ulama channel, 7 kondisi yang Rasulullah SAW khawatirkan untuk umatnya di akhir zaman hingga menjelang wafat Nabi Muhammad SAW. Pertama, latah terhadap kondisi budaya Barat. Kondisi pertama yang lebih SAW khawatirkan terhadap umat akhir zaman adalah latah terhadap budaya Barat. Hal ini sudah jauh-jauh hari Rasulullah SAW sampaikan melalui hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian pasti akan mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjual agama demi dunia. Selanjutnya, yang membuat Rasulullah SAW khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah menjual agama demi duniawi. Hal ini sudah Nabi SAW wanti-wanti dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar di akhir zaman nanti beberapa orang yang mencari dunia dengan amalan din. Mereka mengenakan pakaian di tengah-tengah manusia dengan kulit kambing yang lembut. Lisan mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka adalah hati serigala." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah terhadapku mereka berani menipu atau mereka berani melawan aku? Maka dengan kebesaranku, aku bersumpah, aku benar-benar akan mengirim kepada mereka fitnah yang mengakibatkan ulama yang teguh hati pun menjadi bingung." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, kefasikan merajalela. Hal selanjutnya yang membuat SAW khawatir terhadap umatnya di akhir zaman adalah merajalelanya kefasikan di tengah masyarakat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah ujian berat terhadap iman. Seumpama malam yang sangat gelap, seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir. Atau seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya dia sudah menjadi kafir. Ia telah menjual agamanya dengan sedikit ganjaran dunia." Hadis riwayat Muslim. Keempat, merebaknya para pendusta dan pengkhianat umat. Merebaknya para pendusta dan pengkhianat yang banyak terjadi pada akhir zaman adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya di akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipuan.
Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu hai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengerti bagaimana mengurus orang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, umat Islam diserang dari berbagai arah. Hal ini mungkin sudah mulai terjadi saat ini. Bagaimana umat Islam diserang dari berbagai arah, sampai-sampai besarnya kuantitas dari umat Islam itu sendiri tidak dapat meredam serangan-serangan ini. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni tempat hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi Rasulullah SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di lautan. Dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Ulama tak lagi jadi panutan. Hal selanjutnya yang menyebabkan Rasulullah SAW khawatir dengan umatnya di akhir zaman adalah umatnya pada saat itu tidak lagi menjadi umat Nabi yang penurut. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku dan mudah-mudahkan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, Islam tinggal nama. Tanda-tanda akhir zaman yang ketujuh sebagai hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah Islam tinggal sebuah nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana tidak tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya saja, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid mereka megah dan semarak, tetapi jauh dari petunjuk Allah. Ulama-ulama mereka menjadi manusia-manusia paling jahat yang hidup di bawah kolong langit. Dari mulut mereka keluar fitnah dan akan kembali fitnah kepada mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat sang pencinta ulama channel, demikianlah ketujuh kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya di akhir zaman. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan ke jalan yang lurus sehingga terhindar dari fitnah dan kondisi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan admin sendiri. Jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.